everyone, ketemu lagi bersama aku, Tasya Angel, yang mana di video kali ini aku akan menjelaskan tentang perilaku produsen dalam kegiatan ekonomi dan juga kurva isoquant. Tanpa berlama-lama, yuk aku jelasin materi tadi, jadi stay tune di video ya guys. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang perilaku produsen dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama, pengertian produsen. Produsen adalah orang yang menghasilkan suatu barang atau jasa yang mempunyai nilai pakai dan nilai guna untuk dikonsumsi oleh konsumen. Yang kedua, pengertian produksi. Produksi adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambahkan nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, tujuan produksi secara umum. Bagi konsumen, memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Kemakmuran akan tercapai jika tersedia barang dan jasa dalam jumlah yang mencukupi. Yang keempat, tujuan produksi. Bagi produsen, tujuan produksi adalah untuk meningkatkan keuntungan dan menjaga kehidupan perusahaan. Yang kelima, faktor-faktor produksi. Faktor produksi tetap. Faktor produksi tetap adalah faktor produksi yang jumlahnya tetap, berapapun jumlah produksinya. Contohnya, mesin pabrik dari gedung. B. Faktor produksi variabel. Faktor produksi variabel adalah faktor produksi yang jumlahnya berubah-ubah tergantung jumlah yang diproduksi. Contoh, bahan baku dan tenaga kerja. Selanjutnya ada pengertian perilaku produsen. Adalah secara semua upaya yang dilakukan oleh produsen dalam menghasilkan produk yang berkualitas dan efisien serta dapat diterima dengan baik di pasaran dan mampu menghasilkan laba yang besar. Yang ketujuh, teori perilaku produsen. Merupakan sebuah teori yang menggambarkan perilaku produsen dalam menghasilkan produk barang dan jasa. Faktor-faktor dalam produksi. Faktor dengan menggunakan satu variabel bebas. Kombinasi penggunaan satu variabel bebas dapat ditetapkan di bidang pertanian. Variabel bebas adalah manusia atau tenaga kerja. Variabel tetap adalah tanah dan mesin. Dengan adanya satu variabel bebas dalam proses, maka seseorang produsen hanya dapat mengubah atau menambah jumlah tenaga kerjanya saja saat menerapkan hasil produksi atau output yang besar. Akan tetapi, seiring dengan bertambahnya jumlah tenaga kerja yang digunakan, marginal produknya akan mengalami penurunan sehingga mencapai titik nol disebut dengan law of diminishing returns atau hukum tambah hasil yang semakin berkurang. Di sini ada tabel total produksi dan produk marginal dengan satu variabel bebas. Yang pertama, tenaga kerja 0, total produksi 0, produk marginal tidak ada, produk rata-rata tidak ada. Tenaga kerja 1, total produksi 50, produk marginal 50, produk rata-rata 50. Tenaga kerja 2, total produksi 150, produk marginal 100, produk rata-rata 75. Tenaga kerja 3, total produksi 180, produk marginal 30, produk rata-rata 60. Tenaga kerja 4, total produksi 200, produk marginal 20, produksi rata-rata 50. Tenaga kerja 5, total produksi 210, produk marginal 10, produk rata-rata 42. Tenaga kerja 6, total produksi 210, produk marginal 0, produk rata-rata 35. Keterangannya di sini, produk marginal semakin meningkat. Produk marginal atau semakin menurun. Total output yang paling tinggi, total output semakin menurun. Kemudian B, produksi dengan menggunakan dua variabel bebas. Produksi dengan menggunakan dua variabel bebas ini berasumsi pada bahwa jangka waktu yang relatif lama, semua faktor produksi akan berubah menjadi faktor produksi variabel. Contohnya, dalam suatu perusahaan manufaktur terdapat dua faktor produksi bebas, yaitu tenaga kerja dan modal. Modal dalam perusahaan manufaktur ini seperti mesin. Kombinasi A, output atau unit 1000, modal mesin atau M 80, tenaga kerja 20.
Kombinasi B, output 1000, modal atau mesin 40, tenaga kerja 50. Kombinasi C, output 1000, modal 30, tenaga kerja 60. Kombinasi D, output 1000, modal 20, tenaga kerja 80. Selanjutnya, di sini kita masuk ke materi kurva isokuan. Circular flow diagram. 1. Peran perilaku ekonomi. A. Rumah tangga berkonsumsi berperan sebagai penyedia faktor-faktor produk. B. Rumah tangga produksi. C. Pemerintah. D. Masyarakat luar negeri. Kedua, diagram interaksi antar pelaku kegiatan ekonomi. A. Diagram interaksi antara dua pelaku kegiatan ekonomi. Di sini kita bisa lihat gambarnya bahwa di sini ada diagram interaksi antar perilaku kegiatan ekonomi. Rumah tangga produksi berperan sebagai penghasil barang dan jasa serta pemakai faktor-faktor produksi yang ditawarkan rumah tangga konsumsi. Selanjutnya, rumah tangga produksi akan kepada rumah tangga konsumsi berupa gaji, upah, maupun yang sewa atas pemakaian faktor-faktor produksi. Rumah tangga konsumsi memberikan balas jasa berupa pajak kepada pemerintah sebagai balas jasa atas penggunaan sarana dan prasarana yang telah disediakan. Di sini ada diagram interaksi antara tiga perilaku kegiatan ekonomi. Kemudian di sini C, diagram interaksi antara 4 perilaku kegiatan ekonomi. Seperti ini gambarnya, diagramnya teman-teman. Masyarakat luar negeri dalam diagram interaksi 4 sektor memiliki peran sebagai berikut. Yang pertama, mengimpor barang-barang hasil produksi rumah tangga produksi. Yang kedua, menyediakan faktor-faktor produksi yang dibutuhkan rumah tangga produksi melalui kegiatan impor yang dilakukan rumah tangga produksi. Yang ketiga, mengekspor barang-barang hasil produksinya ke rumah tangga konsumsi. Keempat, menerima ekspor faktor-faktor produksi dari rumah tangga konsumsi. Baiklah teman-teman, hanya itu materi yang saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada salah kata atau salah pemahaman dari saya. Sekian materi penjelasan dari saya. Terima kasih.